Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, pemirsa, di segmen kali ini Anda bisa terhubung bersama kami dan bertanya langsung dengan Dr. Agus melalui telepon interaktif yang ada di layar kaca Anda. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan ini ya dokter, memang, nah ini kita udah kedengaran nih, ada telepon dari narasumber kita di luar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Saya Fauzi ya, Mbak, dari Bandung. Oke, Mas Fauzi dari Bandung. Mau nanya apa nih Mas Fauzi? Ya, jadi gini dok, saya itu masih muda, tapi tergolong aktif berolahraga, kayak gym gitu. Tapi saya itu nyeri-nyeri sendi gitu dok. Kenapa ya? Terus ada di saya baca di internet juga, katanya bisa pakai daun salam. Daun Apa kabar? daun salem. Oke. Ya. Oke, gimana tuh Gimana? dokter? Agak kurang jelas. Oh, kurang jelas gini. Jadi dia tuh sering olahraga dan suka nyeri lutut, tapi cara dia mengatasinya itu dengan menggunakan daun salam dan umurnya juga masih muda, dokter. Ini gimana? Baik, kalau daun salam sebenarnya masih kurang tepat ya, walaupun mungkin bisa ya untuk meredakan asam uratnya. Kalau memang dia nyeri lututnya karena asam urat. Karena ternyata daun salam mampu nyeri sendi membuang aja. asam urat gitu. Kalau memang karena asam urat. Tapi kalau hanya untuk nyeri saja, sebaiknya kita pakai kencur. Nah, ini yang kita demokan nih nanti nih. Oh iya, oke. Oke, Mas Fauzi, gimana? Masih ada pertanyaan lagi, Mas Fauzi? Satu lagi dok. Kalau pengobatan tibu nabawinya apa ya dok? Kenapa, Mas Fauzi? Pengobatan tibu nabawinya apa ya? Oh, pengobatan ibu nabawinya apa, dokter? Oke, baik. Jadi Terkait gini, nyeri sendi. tadi kan ada masalah nyeri sendi, kemudian jari-jari kaku gitu kan. Nah, salah satu yang terbaik adalah dengan cara berwudu yang benar. Berwudu yang Nah, kita benar. kan disuruh berwudu sela-sela jari gini nih. Nah, ini ternyata bagus sekali untuk melancarkan sirkulasi darah di daerah sini nih. Makanya kalau wudhu bener-bener tuh sela-sela jari gitu ya, di kaki gitu ya. Itu ternyata membantu memperbaiki sirkulasi darah kalau memang disebabkan karena masalah gangguan sirkulasi darah. Oke, berarti Gitu. dengan berwudu yang baik juga bisa Betul. mengatasi nyeri-nyeri sendi. Iya, betul. Oke, dokter. Terkait yang tadi ya dokter, fakta mitos kencur gitu. Iya. Itu mampu mengatasi nyeri sendi dan dari jari jemari gitu nggak sih dokter? Iya, jadi itu fakta. Oke, itu fakta Iya, juga ya dokter. Karena Itu ternyata gimana, dokter? kencur ini juga memiliki efek antiinflamasi. Nah, ini kita demo nih. Nah, ini Oke, ini kencur cara nih. buatnya gimana dokter? Bisa Sebenarnya langsung sederhana. aja dokter. Ini sebenarnya sederhana. Kencur ini kan banyak di bumbu dapur ya. Tinggal dikupas, kemudian dibersihkan, kemudian diparut. Diparut ya? Diparut, terus jadilah bentuk parutan. Kemudian dari parutan ini kemudian ditambahin air hangat, kemudian diperes. Oh, berarti nggak perlu direbus atau Nanti gimana, setelah dokter? diperes, nanti hasilnya kayak begini. Ini perasan. ini udah perasan kencur perasan. ya. Nah, habis ini supaya takutnya ada kuman dari tangan kita, boleh direbus sebentar. Jangan lama-lama, mendidih langsung diangkat. Atau kalau pengen bisa lebih encer, bisa tambahkan dengan air supaya tidak lebih encer, tidak terlalu kental. Tidak terlalu kental Nah, gitu. dan ini juga bisa dikombinasi dengan serai. Oh gitu. Itu jadi efektif tuh, double antiinflamasi. Ini ada efek antiinflamasinya, ini pun juga ada efek antiinflamasinya. Oke. Lebih bagusnya kita menggerges otot. Oh, bisa ditambah-tambah gitu, tambah-tambahin dokter. gitu, bener. Makanya Ini itu dokter, ini kan pahit ya, pahit gitu. Bisa ditambahin madu atau barangkali pemanis gitu bisa nggak, Kalau dokter? mau lebih seger lagi, tambahin jeruk nipis, jeruk lemon, tambahin madu. Atau kolang-kalingnya bisa dipotong kecil-kecil. Dicampurin ke sini. Oke, Itu semua nikmat bahan-bahan sekali. ini bisa dicampur gitu ya, Iya, dokter? betul. Oke. Coba Mbak Nat nyoba deh tuh. Tadi Oke. rebusan serai kita. Ini rebusan serai ya. Tadi udah mateng, aku cobain. Iya. Bismillah ya. Iya, Oke. rasa serai ya. Rasa serai sih, rasa serai pemirsa. Tapi memang serai ini pas udah masuk ke tenggorokan itu bikin plong gitu ya dokter? Iya, betul. Karena antiinflamasinya tadi. Oke. Makanya bagus juga untuk radang tenggorok, radang sendi, bahkan aman buat pencernaan. Karena kalau kita misalnya pakai obat penghilang nyeri, kadang-kadang tidak nyaman di pencernaan kita. Oke. Makanya itu kenapa pilihannya salah satu untuk meredakan nyeri atau radang sendi atau sakit kaki dan sebagainya, salah satu dengan menggunakan sereh dan kencur. Karena antiinflamasinya tadi. Kayak gitu. Oke, ini menarik sekali ya dokter. Dan rasanya juga walaupun nggak ditaruh pemanis juga enak ya dokter? Sudah enak, Oke. betul. Oke, dan untuk pemirsa ini sebagai informasi juga ya, di sebelah
kiri saya ini sudah ada pohon dari greges otot. Ini selalu bisa ditemukan di mana saja ya dokter, dan selalu menjadi pohon hiasan untuk pekarangan rumah kita. Ini sering banget ya dijadikan sebagai pagar-pagar hidup yang ada di depan rumah kita ya dokter. Oke. Dan itu ternyata bermanfaat tadi untuk pegel linu, nyeri sendi. Namanya juga namanya greges otot. Jadi ototnya itu yang greges-greges. Nah pakainya itu kalau istilah orang Jawa tuh greges ya. Tidak nyaman gitu ya. Dan itu juga sederhana, direbus saja. Direbus kemudian airnya diminumkan. Oke, terima kasih dokter untuk informasinya hari ini, sangat bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga pemirsa di rumah juga bisa mengambil manfaat dari informasi kita pada hari ini, karena memang cara kita untuk mengatasi sendi ataupun jari jemari yang kaku ini mudah sekali. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang selalu kita temukan di dapur kita yang memang sangat mudah juga untuk digunakan untuk mengatasi nyeri sendi dan juga jari jemari yang kaku dalam diri kita. Dan tanpa terasa pemirsa, ini kita sudah berada di akhir sesi kita pada Hidup Sehat hari ini. Saya Nadila Saleh pamit undur diri. Terus saksikan Hidup Sehat setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nadila Saleh pamit undur diri. Selamat pagi.